Michel Foucault pernah mengatakan, tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak melanggar hak-hak individu dan melibatkan intervensi negara yang berlebihan dalam kehidupan pribadi. Dewan Juri yang terhormat, pada perdebatan kali ini dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak, merupakan mosi yang akan memperdebatkan seorang aktor, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membidas terlebih dahulu argumen dari tim pemerintah. Yang pertama, bahwa tim pemerintah mengatakan mereka akan membiarkan pemerintah untuk mengatur dan berhak dalam memberikan ketentuan ketat terhadap urusan rumah tangga seseorang. Namun perlu kita sadari dan terobat hal yang menunjukkan bahwa hak untuk menentukan keputusan tentang kehidupan pribadi termasuk memiliki anak merupakan hak yang dilindungi. Dan kenapa otoritarianisme dari tim pemerintah yang sangat tidak kami setujui akan kami sampaikan nantinya. Yang kedua, bagaimana tim pemerintah dapat memberikan sebuah kejelasan dan standar yang pasti untuk menentukan sikap dan didikan asuh orang tua di sebuah negara multikultural seperti Indonesia. Lantas, bagaimana pemerintah memastikan ini baik dan layak untuk pemerintah? Karena kita tahu bahwa dalam pola asuh itu sungguh merupakan tindakan yang subjektif dan tidak homogen. Kemudian yang ketiga, orang tua yang kemudian telah berhasil melakukan ujian ini kemudian lulus, apakah ada jaminan mereka akan mengikuti semua referensi tersebut yang ditawarkan oleh pemerintah? Kemudian, apakah mekanisme yang ditawarkan pemerintah sebaik mungkin itu akan dapat direalisasikan? Seperti yang kita tahu bahwa tim pemerintah tidak menyampaikan mekanisme dengan jelas, di mana mereka tidak menyampaikan apakah ini memerlukan biaya, kemudian apa yang akan terjadi jika seorang orang tua tidak dapat lulus oleh ujian tersebut. Maka dari itu mekanisme dari tim pemerintah tidak dapat kami terima. Kemudian yang terakhir, kami mempertanyakan layak dan baik bagi pemerintah itu bagaimana? Bukanlah hak negara untuk mengatakan bahwa seseorang itu layak menjadi orang tua, bukankah ini termasuk otoriter? Baik, Dewan Terhormat, masuk ke dalam argumen kami. Yang pertama, kami akan membahas tentang aktor, di mana aktor yang pertama yang akan kami sampaikan yaitu orang tua. Adapun impact yang akan terjadi pada orang tua ketika ini direalisasikan akan mengganggu kebebasan sang calon orang tua dan mengganggu kebebasan untuk memiliki anak terhambat. Mengapa demikian, Dewan Terhormat? Pada sisi pemerintah, mereka ingin menyampaikan psikologi sang anak, di mana anak tidak akan terhindar dari kekerasan jika mereka melakukan sebuah ujian tersebut. Namun kita perlu sadari, jika adanya ujian tersebut, ini akan membebankan orang tua untuk memiliki seorang anak. Seperti yang kita ketahui, orang tua membangun sebuah rumah tangga untuk mendapatkan sebuah keluarga yang harmonis, bukan? Namun keluarga yang harmonis akan terdapat seorang anak di dalamnya, sehingga mereka yakin bahwa dengan adanya keturunan keluarga mereka akan harmonis. Namun beda faktanya, beda halnya dengan sisi pemerintah yang akan melakukan sebuah tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak yang akan membebani sang orang tua untuk dapat memiliki anak, sehingga mereka merasa terbebani, dan ini juga akan mengganggu psikologi mereka. Mengapa demikian? Karena mereka berpikir bagaimana cara mereka untuk dapat lulus ujian dan mereka dapat memiliki seorang anak, dan ini akan membebani pikiran mereka bahwa mereka bagaimana cara mereka untuk mendapatkan anak. Belum lagi bagaimana cara mereka jika mereka tidak lulus ujian tersebut, bagaimana cara mereka untuk mendapatkan seorang anak. Dewan Terhormat, baik, kita bayangkan jika semuanya diatur oleh pemerintah dan yang mengatur semuanya pemerintah, standarnya pemerintah, maka masyarakat pada akhirnya tidak akan bebas dan cenderung bersikap homogen dan menghilangkan kemajemukan suatu negara. Mengapa demikian? Karena masyarakat berpikir bahwa semua yang ada di negara tersebut diatur oleh sang pemerintah dan ini melanggar hak asasi manusia sang orang tua tersebut. Dewan Terhormat, maka dari itu pada mosi kali ini kami tidak menyetujuinya. Baik, selain itu kita tahu bahwa orang tua memiliki nilai agama dan moral yang berbeda, akan semakin sulit untuk mengedukasi anak mereka beserta aksesibilitas yang dibatasi yang memungkinkan terjadinya underpopulation ataupun tingkat produktivitas menghasilkan anak berkurang. Mengapa demikian? Ketika kita seperti yang kita ketahui, jika memang seseorang orang tua gagal dalam menjalankan ujian tersebut, bukankah mereka tidak dapat memiliki anak? Dan lantas bagaimana cara mereka memiliki anak? Bukankah ini juga akan menurunkan angka produktivitas menghasilkan anak berkurang? Dan Terhormat, baik, adapun aktor berikutnya akan kami bahas adalah tentang anak, di mana hidup si anak akan didikte berdasarkan referensi didikan orang tua. Otomatis malah ini tidak akan menjadikan anak yang tidak mandiri dan cenderung hanya akan sekedar ikut-ikutan apa kata orang tua mereka. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita sadari pada mosi perdebatan kali ini orang tua diwajibkan untuk mengikuti tes kelayakan, di mana pada mekanisme pemerintah mereka akan memberikan referensi yang sama terhadap orang tua. Kemudian referensi tersebut akan digunakan oleh orang tua untuk mengatur
mengasuh anak mereka. Namun perlu kita sadari Dewan Jurnal Rahman, jika memang semua pola asuh dilakukan oleh orang tua, bagaimana dengan nasib si anak Dewan Jurnal Rahman? Bukankah anak akan merasakan bahwa mereka dikekang, mereka tidak bebas, dan mereka dapat saja stres karena mereka terlalu dikekang oleh orang tua mereka. Mereka akan selalu mendengarkan kata orang tua mereka sesuai dengan referensi yang diberikan oleh sang pemerintah. Namun Dewan Jurnal Rahman, kita pikirkan bagaimana nasib sang anak tersebut jika mereka akan selalu mendengarkan kata orang tua mereka sehingga mereka tidak bebas dengan diri mereka sendiri. Disclaimer, bukannya kami tidak mengizinkan sang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua mereka. Namun perlu kita sadari bahwa umur-umur sang anak muda adalah umur-umur yang dapat mensurvive diri mereka sendiri, mengeksplor diri mereka sendiri kepada lingkungan mereka. Mereka butuh teman mereka butuh lingkungan mereka yang baik untuk dapat mensurvive diri mereka serta mengeksplor diri mereka. Anak-anak memiliki rasa penasaran yang tinggi, mereka cenderung akan melakukan halnya sendiri, bukan dengan trauma. Mereka akan penasaran dan melakukan hal itu sendiri, bukan dengan omongan-omongan orang tua mereka yang harus mereka ikuti sedari dulu. Baik Dewan Trauma, adapun pada sisi pemerintah, mereka ingin menyelamatkan anak yang mengalami kekerasan. Namun kita harus tahu apa saja faktor terjadinya abusive terhadap anak. Bukan hanya pola asuh yang tidak jelas Dewan Trauma, namun ada beberapa faktor yang dapat mengaruhi terjadinya abusive terhadap anak. Yang pertama, dukungan terhadap anak, kemudian pengalaman dari orang tua, faktor ekonomi, faktor lingkungan, serta faktor dari orang tua mereka sendiri. Yang pertama kita akan membahas tentang faktor ekonomi. Dewan Jurnal Trauma, jika kita tahu bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat merusak sebuah keluarga. Mengapa demikian? Karena banyak orang-orang yang mengalami broken home karena sebuah faktor ekonomi. Mengapa? Karena dengan ekonomi yang rendah ataupun menengah ke bawah, orang tua akan merasa bahwa mereka harus mencari uang sehingga mereka tidak mempedulikan anak mereka, dan anak mereka akan mengalami kekerasan. Mengapa demikian? Karena orang tua yang sudah memikirkan bagaimana cara meningkatkan ekonomi keluarga mereka akan cenderung marah-marahan sehingga anak-anak bisa saja mengenakan abusive terhadap anak. Namun kami di sini juga ingin mempertanyakan kepada sisi pemerintah, jika memang ini sudah direalisasikan, jika memang ini sudah dijalankan ujian tersebut, apakah anak-anak akan terjamin tidak terkena kekerasan kepada orang tua mereka? Bukankah ini tidak ada jaminan? Bukan Dewan Jurnal Rahman, bisa saja setelah melakukan kelayakan tes tersebut, anak-anak juga akan mendapatkan abusive dari orang tua mereka karena tidak ada jaminan dari awal Dewan Jurnal Rahman. Maka dari itu kami yakin bahwa tes untuk kelayakan sebagai syarat memiliki anak ini tidak dapat kita terima. Baik Dewan Jurnal Rahman, kami menawarkan solusi. Yang pertama, lebih baik diberikan program konsultasi yang tidak mengikat, memberikan program alternatif yang jauh lebih baik ke depannya seperti pendidikan anak, informasi aksesibilitas dan lain sebagainya. Kemudian, lebih baik fokus yang diberikan adalah pendidikan dan pelayanan yang mempersiapkan calon orang tua dalam menjalankan peran tersebut. Memberikan akses yang luas terhadap pengetahuan, bimbingan dan dukungan dapat membantu meningkatkan kualitas perawatan anak dan kesejahteraan keluarga tanpa melanggar hak asasi individu, seperti negara Swedia dan Jerman yang melakukan program dukungan orang tua seperti Family Support Centers. Maka dari itu kami yakin bahwa pada perdebatan kali ini tim kontra akan memenangkan perdebatan kali ini. Bangga menjadi tim kontra. Terima kasih.